Selama ini, ketika dunia berbicara tentang Indonesia, yang muncul selalu dua kata, nikel dan sawit. Seolah masa depan ekonomi bangsa ini hanya bergantung pada tambang dan perkebunan. Padahal itu hanya permukaan. Di balik sorotan itu, Indonesia menyimpan 5 kekuatan strategis yang nilainya bisa melampaui komoditas mentah. Kekuatan yang jika dikelola serius, bukan hanya memperkaya negara tetapi mengubah posisi tawar Indonesia dalam percaturan global. Ini bukan sekadar potensi, ini soal arah peradaban ekonomi. Mari kita bedah satu persatu. 1. Ekonomi biru. Laut sebagai mesin masa depan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sekitar 70% wilayahnya adalah laut. Namun selama puluhan tahun, paradigma pembangunan kita berorientasi darat. Padahal, dunia sedang bergerak menuju blue economy, ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan. Rumput laut, dari produk murah jadi bioplastik global, Indonesia adalah salah satu produsen rumput laut terbesar dunia. Namun mayoritas diekspor dalam bentuk mentah dengan margin tipis. Sementara di laboratorium Eropa, Jepang, dan Amerika, rumput laut diproses menjadi bioplastik ramah lingkungan, bahan farmasi, kosmetik, alternatif pangan berprotein tinggi. Analisisnya sederhana. Jika Indonesia naik kelas dari eksportir bahan mentah menjadi produsen bioplastik dan biomaterial, nilai tambahnya bisa berlipat ganda. Dunia sedang berperang melawan plastik berbasis minyak. Jika regulasi global makin ketat, negara dengan pasokan biomaterial terbesar akan memegang kendali rantai pasok. Indonesia punya itu. Karbon biru, senjata geopolitik baru dalam konteks perubahan iklim, mangrove dan padang lamun. Indonesia memiliki kapasitas serapan karbon yang sangat tinggi. Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia. Di era perdagangan karbon, karbon bukan lagi isu lingkungan. Ia sudah menjadi instrumen ekonomi. Negara industri wajib menurunkan emisi. Jika tidak, mereka harus membeli kredit karbon. Artinya, Indonesia bisa menjadi penyerap karbon global, pemasok kredit karbon, penentu harga dalam pasar karbon regional. Secara geopolitik, ini mengubah posisi Indonesia dari negara berkembang menjadi aktor kunci dalam negosiasi iklim. Laut bukan lagi halaman belakang, ia adalah bank sentral karbon. 2. Panas bumi. Arab Saudi, energi hijau. Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik dan memiliki sekitar 40% potensi panas bumi dunia. Selama ini, status kita adalah eksportir batu bara. Namun tren global menunjukkan batu bara sedang memasuki fase penurunan jangka panjang. Sementara itu, perusahaan global seperti Google, Microsoft, Tesla mencari lokasi industri dengan energi bersih dan stabil. Geothermal memiliki keunggulan strategis, beroperasi 24 jam non-stop, tidak bergantung cuaca, emisi rendah. Masalahnya bukan pada sumber daya, masalahnya pada birokrasi, kepastian regulasi, kecepatan eksekusi. Jika Indonesia serius mengembangkan geothermal, dampaknya bukan hanya listrik murah. Dampaknya adalah industrialisasi hijau, relokasi pabrik global ke Indonesia, potensi ekspor listrik ke kawasan ASEAN. Energi bersih bukan hanya soal lingkungan, ini tentang memenangkan kompetisi manufaktur abad ke-21. 3. Keanekaragaman hayati. Apotek dunia yang terlupakan. Indonesia adalah salah satu negara dengan biodiversitas tertinggi di dunia. Di tengah ancaman resistensi antibiotik global, industri farmasi mencari senyawa baru dari alam. Hutan tropis Indonesia menyimpan mikroba unik, tanaman obat, senyawa bioaktif langka. Sejarah mencatat praktik biopirasi, di mana sampel genetik diambil, dipatenkan di luar negeri, lalu dijual kembali dengan harga mahal. Analisis mendalamnya adalah ini. Jika Indonesia memperkuat riset nasional, mengamankan paten, mengelola akses sumber daya genetik, maka Indonesia bisa bertransformasi dari eksportir bahan mentah menjadi eksportir teknologi kesehatan. Kedaulatan genetik sama pentingnya dengan kedaulatan energi. Negara kuat bukan hanya yang punya tank dan rudal, tetapi yang bisa memproduksi obatnya sendiri. 4. Logam tanah jarang. Kunci teknologi global dunia modern tidak bisa berjalan tanpa rare earth elements. Mereka digunakan untuk baterai kendaraan listrik, magnet permanen, layar sentuh, sistem pertahanan. Selama ini, Tiongkok mendominasi pasokan global. Ketika ekspor dibatasi, Amerika dan Eropa panik. Indonesia memiliki potensi logam tanah jarang, termasuk yang terkandung dalam celing tambang timah dan nikel. Jika hilirisasi berhasil, Indonesia bukan hanya pemasok nikel baterai. Indonesia bisa menjadi pemain kunci dalam rantai pasok semikonduktor, energi terbarukan. Teknologi militer ini bukan sekadar komoditas. Ini instrumen diplomasi. Negara yang menguasai logam tanah jarang, menguasai teknologi masa depan. 5. Ekonomi kreatif. Sumber daya yang tak pernah habis. Tambang bisa habis, hutan bisa rusak, tapi ide tidak pernah kering. Kita bisa belajar dari Korea Selatan yang memanfaatkan budaya sebagai mesin ekonomi global melalui
musik, film, game, fashion. Indonesia memiliki di atas 1.300 suku, ratusan bahasa, ribuan cerita rakyat. Jika dikemas menjadi intellectual property IP, potensi nilainya sangat besar. Bayangkan jika mitologi Nusantara menjadi franchise global, kuliner Indonesia mendunia, game lokal menjadi ekspor digital, ekonomi kreatif tidak membutuhkan tambang. Ia membutuhkan ekosistem perlindungan hak cipta, internet cepat, akses modal, dan yang terpenting, mentalitas pencipta. Analisis besar. Di mana letak tantangannya? Semua potensi ini menghadapi 3 tantangan utama. Pertama, hilirisasi yang konsisten. Kedua, reformasi regulasi. Ketiga, pembangunan sumber daya manusia berkelas global. Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Indonesia sering kekurangan kecepatan dan keberanian. Jika 5 sektor ini digerakkan secara simultan, ekonomi biru, geotermal, bioteknologi, logam tanah, jarang, ekonomi kreatif, maka struktur ekonomi Indonesia akan berubah dari ekonomi ekstraktif, ekonomi berbasis nilai tambah dan inovasi. Dan itu berarti satu hal, Indonesia tidak lagi hanya mengikuti arus global. Indonesia bisa ikut menentukan arah arus tersebut. Penutup pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia kaya, pertanyaannya adalah apakah kita siap mengelola kekayaan itu dengan visi strategis. Karena masa depan Indonesia tidak hanya berada di dalam tanah. Ia berada di laut, di panas bumi, di mikroba hutan, di pasir tambang, dan yang paling penting di kepala manusianya. Inilah fondasi menuju Indonesia emas yang sesungguhnya. Jika kamu ingin memahami arah ekonomi dan geopolitik Indonesia secara tajam dan berbasis analisis, pastikan tetap bersama Inside Daily.